ini ada dari Pak Syaiful Bahri. Halo, selamat malam Bapak, bisa diaktifkan mic-nya? Selamat malam. Selamat malam Bapak. Iya. Oke, silahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Hana dan Bapak Sudrais. Sangat bagus nih untuk presentasinya malam ini. Kami dari Kalimantan Selatan ini, tepatnya di Kabupaten Tanah Laut. Kebetulan saya seorang guru SMA, ya, yang tadinya sudah purna tugas tapi mengabdi menyumbangkan ilmu kepada anak didik kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dari pemaparan Bapak tadi, saya coba menelaah manfaat dari PBL ini. Di poin ketiga, kalau tidak salah itu, ada 6 poin tadi, keterlibatan murid. Oke. Betul Pak ya, ada keterlibatan Ya, murid. Oke. Betul. Nah, pertanyaan kami sampai sejauh mana Pak efektivitas murid mengikuti atau melaksanakan PBL, di mana dari sekian murid yang ada, tentu ada yang tidak senang ataupun setengah-setengah untuk mengikuti PBL tersebut. Nah, yang kedua, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Itu Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Syaiful Bahri sudah menyampaikan pertanyaannya dan selanjutnya akan langsung dijawab oleh Pak Suhud. Silakan. Baik, terima kasih Pak Syaiful Bahri, luar biasa pertanyaannya. Oke ya, ini kenyataan yang selalu kita hadapi di kelas kita gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman di kelasnya 30 murid gitu ya. Itu ada yang datang ke sekolah ya cuma datang aja gitu ya. Yang penting datang daripada di rumah dimarahin orang tua, mendingan ke sekolah gitu ya. Anak Indonesia itu kan, murid Indonesia itu murid paling bahagia sedunia. Menurut penelitian kan seperti itu. Oke, baik ya, daripada gitu kan dengan ke sekolah itu sebuah kenyataan gitu. Nah, kemudian bagaimana nih? Tidak semua seperti itu ya. Ada juga yang memang benar-benar pengen belajar, pengen berkembang gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menghadapi kondisi seperti ini? Dan kita tidak menutup, tidak menafikan gitu. Wah, nanti ketika dengan PBL semuanya akan semangat gitu. Ya enggak juga gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi bagaimana sih kemudian kita mencoba mencari cara gitu ya, supaya kemudian mereka bisa bisa terlibat gitu ya. Terlibat dengan cara apa tadi? Sebenarnya mulai dari yang dekat dengan mereka gitu ya. Kalau sesuatu itu nyentuh gitu ya, nyentuh mereka, oh relate dengan kata-kata anak-anak, oh relate loh dengan aku gitu. Itu biasanya akan tertarik gitu. Nah, sehingga kita perlu gitu, kalau kata Ki Hajar Dewantara kan, mengetahui jiwa jiwa zaman gitu. Jiwa zamannya seperti apa kan gitu. Nah, itu ya, salah satunya ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya kuncinya itu adalah bagaimana kita memanusiakan hubungan. Artinya apa? Oke, jangan jangan kita berpikir PBL dulu sebelum, kalau kita mau melibatkan murid gitu ya. Tapi bagaimana sih kita mencoba memahami mereka? Yang saya sebut dengan memanusiakan hubungan. Intinya adalah bagaimana kita berempati kepada mereka. Oke, sama sama seperti kita datang ke kelas, bisa jadi ada masalah di belakang kita gitu kan ya. Oke, murid kita masuk ke kelas, bisa jadi ada masalah di belakang mereka gitu. Karena bagaimana kemudian kita mencoba memahami ketika ada murid kita yang seperti itu, ketika ada murid kita yang motivasinya kurang gitu ya. Kita lihat, kok sekolah ogah-ogahan sih gitu, kok tugas-tugasnya nggak dikerjain sih gitu. Kita coba pahami apa yang terjadi dengan murid kita. Oke, gitu. Misalkan satu langkah, misalkan kita kasih hukuman gitu ya. Oke, bisa jadi cocok untuk satu murid, tapi tidak semua murid akan cocok. Karena apa? Karena bisa jadi motivasinya berbeda gitu. Hal yang menyebabkan dia tidak mengerjakan tugas itu bisa jadi berbeda. Dan itu perlu kita pahami dulu gitu ya. Ketika murid kita sering malas, mengganggu gitu, kita pahami dulu kenapa seperti itu. Sama
apa dari hal seperti itulah ketika kita memahami mereka, berempati kepada mereka gitu ya, kemudian mencoba masuk ke dunia mereka gitu, membuat mereka merasa diterima, membuat mereka merasa dipahami. Itu akan saya sebutkan tadi, mereka akan merasa nyaman gitu ya. Tapi ketika mereka tidak dipahami gitu ya. Misalkan ada murid saya gitu ya, dia di rumah duduk orang tuanya mohon maaf eh, broken home gitu kan ya. Ataupun kalau nggak broken home ya serumah tapi nggak sepertinya nggak ada di rumah gitu kan. Nggak ada atau ayah ibunya kerja semuanya gitu. Ada murid saya yang seperti itu, sehingga dia harus malam-malam itu harus nungguin bapaknya pulang gitu. Bapaknya biasanya jam 11 baru pulang. Dia nungguin bapaknya pulang gitu jam 11. Akhirnya apa? Di kelas itu sering ngantuk gitu ya. Sering ngantuk. Saya nggak bisa memaksakan. Ya nggak boleh ngantuk. Nggak semangat. Ya kenyataannya dia memang seperti itu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian dipahami. Apakah kemudian ya apa ya udah deh biarin aja, enggak juga gitu kan, arti kan ada ngobrol juga dengan orang tuanya, ini bagaimana kan gitu kan. Anaknya sering sering terlihat ngantuk gitu ya di kelas, bahkan kadang-kadang sampai tertidur kan itu. Nah, gitu. Jadi itu penting gitu ya, penting bagi kita membuat murid kita merasa aman dulu, merasa dipahami, merasa nyaman. Nah, ketika itu sudah ada, ketika kita mau melibatkan mereka, itu akan lebih mudah. Tapi ketika kita pukul rata, ayo semuanya gitu. Kita hari ini mau ini, semuanya ikut ya gitu. Oke, ya seperti itu. Tapi masalah juga gitu, masalah juga ketika yang saya sampaikan tadi di bagaimana dengan kelas yang besar? Apakah satu persatu kemudian kita secara personal gitu ya? Enggak juga. Akhirnya apa? Akhirnya kan eh, saya belum kebayang sebenarnya kalau di kelas besar. Karena kelas besar di saya itu paling banyak 20. Itu sudah besar banget 20 bagi saya gitu kan. Oke, itu udah lumayan gitu. Tapi kalau yang 20 gitu misalkan saya pernah di beberapa tahun 20 anak gitu dalam satu kelas gitu. Biasanya sih akhirnya kan ada kayak bukan grouping sih sebenarnya, identifikasi ya murid ini seperti apa gitu ya. Nanti pengenangannya akan seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kalau pengelompokan, kalau PBL kan pasti ada pengelompokannya. Pengelompokannya yang efektif seperti apa gitu ya. Supaya murid ini bisa kemudian terlibat dalam kelompoknya gitu. Jangan sampai kemudian kelompoknya itu yang eh, aktif semua, ya, atau kelompoknya yang nggak mau semua gitu, atau kelompoknya nggak cocok, nggak match gitu ya. Artinya justru kalau dalam satu kelompok justru dia akan ngobrol terus gitu ya, atau justru nggak mau komunikasi. Nah itu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Intinya tetap sama, bagaimana kita memahami murid kita. Seperti itu, Pak Saiful Bahri. Oke, terima kasih Pak Sud atas jawabannya. Semoga Bapak Saiful Bahri terbantu Bapak ya. Terima kasih. Siap. Oke, Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Bapak. Oke, baik, kita ke penanya selanjutnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand dan diaktifkan kameranya. Oke, ini ada Ibu dengan username DO5758. Halo, selamat malam Ibu. Bisa diaktifkan kameranya Ibu? Iya. Oke. Terima kasih. Oh iya. Tadi mengenai sebenarnya saya juga berpikir seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri. Namanya anak itu kan kalau Pak Saiful Bahri tadi kan mengajarnya di tingkat SMA ya, lebih tinggi. Kalau saya kan di tingkat dasar di SD gitu. Lah ini seperti tadi rata-rata itu guru kami itu banyak yang belum katakanlah bisa memahami apa itu karakter anak-anak gitu loh. Nah tadi sebenarnya mengenai langkah-langkah itu
kalau saya masih katakanlah kurang jelas Pak Suhud Rois, mohon maaf, saya sebenarnya ya jarang mengajar, paling mengajar itu apabila ada guru-guru yang tidak hadir. Jadi saya hanya membantu, tapi kadang saya juga mengamati anak-anak itu karakternya memang nanti sebagai bahan masukan ke rekan-rekan guru begitu. Dari pengalaman webinar ini saya dapat mengambil pengalaman untuk pengetahuan pada rekan-rekan guru mengenai proyek tadi itu kayaknya masih jauh. Sebenarnya kami juga memberikan waktu, kesempatan untuk ikut menambah pengetahuan begitu ya. Tapi ya namanya manusia itu bermacam-macam, juga ada yang rekan guru itu bersemangat sekali seperti itu. Nah, jadi yang namanya proyeknya itu belum paham, apalagi kalau disampaikan ada yang sekarang itu ada P5-nya gitu loh. Kalau menurut saya kan proyek itu arah ya, proses begitu. Jadi kesinambungan. Dengan melihat tadi langkah-langkah tadi, saya berharap nanti bisa saya tularkan kepada rekan-rekan. Jadi saya enggak ingin bertanya itu enggak, cuma nanti saya akan lebih mendalami lagi di YouTube-nya Pak. Karena tadi saya sempat ke belakang, jadi ada yang ketinggalan. Jadi nanti saya tak lebih mendalami lewat YouTube-nya. Saya ucapkan terima kasih, saya dapat mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih. Ibu siapa Bu? Bu Kustiani. Oh, Bu Kustiani. Baik. Terima kasih. Ibu kepala sekolah ya. Baik. Terima kasih. Baik ya. Bu Kus. Baik. Ya, kita tidak hanya berempati kepada murid-murid kita, tapi kita juga berempati kepada teman-teman guru kita juga ya, gitu ya. Sudah bukan nggak mau gitu ya, bukan nggak mau belajar gitu hanya, tapi mungkin ada hal yang lain, ada prioritas yang lain kemudian yang perlu mereka pilih gitu ya. Tapi tidak juga harus kemudian langsung banyak ketika belajar langsung banyak dan sebagainya. Tapi yang kita dorong adalah bagaimana teman-teman kita itu mau berkembang. Sedikit nggak apa-apa kan gitu kan. Belum memahami murid utuhnya ya nggak apa-apa. Tapi paling enggak itu tidak lagi kemudian mengedepankan hukuman jadi guru yang kalau dulu guru killer gitu kan, banyak penghapus melayang di kelas itu ya saya alami dulu kan begitu ya. Karena memang kita kan ya apalagi posisi ibu sebagai seorang pemimpin gitu ya, itu kan mengayomi banyak hal gitu kan, mengayomi banyak orang, banyak hal yang dipikirkan. Sama sebenarnya guru-guru juga banyak yang dipikirkan gitu ya. Saya gitu banyak yang dipikirkan. Saya guru Bu, saya guru SD juga gitu. Banyak yang dipikirkan banyak gitu kan. Nah ini kami guru-guru juga perlu dipahami gitu. Nah ketika ada seorang pemimpin yang mengayomi gitu, oh iya begini ya gitu, kita merasa aman, kita merasa nyaman, merasa kemudian diperlakukan dengan baik, itu kalau diajak belajar itu akan seneng Bu. Tapi kalau kalian gitu aja gak bisa itu gimana mau belajar gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kita belajar ya yang penting kita ada ini deh, ada yang baru, ada kemudian dikembangkan setiap waktu, setiap saat gitu. Tidak harus banyak, karena yang banyak itu biasanya banyak cepat dilupakan juga gitu. Tapi kalau sedikit, tapi kemudian kita praktekkan terus, itu akan lebih berdampak. Terima kasih Ibu Kustiani. Dan juga Bu Kustiani, semoga semangat selalu Ibu. Terima kasih sudah sharing tadi.
Oke, Pak Su dan juga Bapak Ibu peserta diklat pada malam hari ini, kita akan beralih ke pertanyaan yang sudah ada di link Mentimeter yang telah dibagikan. Pertanyaan pertama dari Bu Tunita Linda, beliau bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk proyek pengembangan siswa di desa? Silakan Pak Su untuk langsung menjawab. Wah, oke. Ini pertanyaannya langsung ya. Apa yang bisa dilakukan untuk proyek di desa? Banyak sekali gitu ya. Ini di Kalis, Kapuas Hulu. Ini berarti dekat dengan Sungai Kapuas ya. Banyak di situ yang bisa dikembangkan. Ekosistem masalah-masalah di sungai gitu ya, masalah-masalah penduduk di sana, atau mungkin masalah tentang lingkungan kawasan hutan. Kalau di Kalimantan mungkin seperti itu ya, Kalimantan Barat. Kapuas Hulu itu daerah mana ya? Apakah dekat dengan perbatasan Malaysia misalkan? Nggak tahu sih saya. Oke, pokoknya ya yang sesuai dengan konteks saja. Seperti saya contohkan tadi, ketika di sekolah saya banyak kucing aja udah jadi sebuah masalah gitu ya. Ketika misalkan di sekolah misalkan Bapak dan Ibu sering banjir misalkan. Oke, ya. Kalau di Kalimantan biasanya seperti itu ya. Saya pernah ke Kalimantan juga pernah sih, Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan yang banyak rumah ini ya, yang rumah panggungnya gitu kan ya. Oke, Kalimantan Barat itu kalau nggak salah banyak ini ya, kebun kelapa sawit ya, dan sebagainya. Yang jelas adalah bagaimana kita melihat sesuatu masalah di lingkungan kita gitu. Masalah apapun itu, di desa banyak gitu. Banyak masalah, kemudian di kota juga banyak masalah gitu. Jadi PBL itu sebenarnya tidak kemudian yang di kota itu akan lebih mudah mencari masalahnya gitu, enggak. Di desa lebih susah, enggak juga. Tapi bagaimana kita mencoba menguatkan apa sih namanya? Kita menguatkan penilaian kita terhadap lingkungan kita gitu ya. Kita mencoba melihat masalah di lingkungan itu apa gitu. Sesederhana tadi misalkan keran air yang bocor di sekolah itu berapa sih gitu. Sebuah masalah juga gitu. Ya. Jadi tidak kemudian masalah harus yang ruwet gitu ya. Masalah politik nggak perlu gitu kan ya. Pilkada nggak perlu gitu kan ya. Tapi masalah yang keseharian saja yang kemudian dampaknya itu kita lihat. Dan masalahnya itu bisa kita lihat, kita rasakan karena ada di depan kita gitu. Bisa jadi kitanya yang belum aware selama ini, atau anak-anak kita, murid-murid kita yang belum aware selama ini bahwa itu adalah sebuah masalah. Begitu Bu Tunita Linda. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi dapat mengangkat permasalahan yang ada di sekitar Bapak gitu ya. Jadi bisa banyak nantinya gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Linda tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini ya, di hari kedua ini. Tapi sebelum itu mungkin dari Pak Suhud ada yang ingin disampaikan mungkin untuk esok hari di hari ketiga ada apa yang disiapkan, apa yang dipelajari gitu. Boleh Bapak silahkan. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Kak Ana, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Yang mudah-mudahan besok malam kita masih bisa belajar bersama lagi dan kita akan belajar tentang pembelajaran berbasis inquiry. Nanti silakan gitu ya, silakan dipelajari pembelajaran berbasis inquiry seperti apa. Bisa jadi nanti teman-temannya akan banyak sharing gitu ya. Banyak sharing tentang mempelajari inquiry. Silakan juga dilihat apakah selama ini sudah melakukannya atau belum. Boleh juga disiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembelajaran berbasis inquiry. Oke, itu saja Kak Anna.